Yo, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Yuzon ID. Kali ini di masa PSBB ini kita nggak selalu harus nge-review mobil karena lagi susah juga aksesnya. Makanya kita bakal nge-review sesuatu yang lain, walaupun sebenarnya ada hubungannya juga sama mobil sih secara nggak langsung ya. Yang ada di tangan gua, kebetulan dapat handphone baru ya kan. Ini flagshipnya yang paling flagship dari Samsung S20 Ultra. Ya dari namanya, dari bentuknya sih pertama kali gue lihat memang serem banget ya, gede, kameranya juga nonjol banget, gede. Nah, ngomongin kamera yang gede kayak gini nih, yang sekarang lagi tren kotak kayak gini nih, ada berapa kamera di sini? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kamera tadi itu ya, kalau misalnya nggak salah itu yang ada buat wide, ada buat ultra wide, ada buat tele. Dan juga sebenarnya yang paling bikin penasaran itu katanya bisa merekam sampai 8K. Jadi sederhananya itu lu kayak bisa ngerekam gambar buat ditampilin di layar bioskop yang gede, tapi cuma pakai handphone, nggak perlu pakai peralatan video profesional gitu ya. Nah, itunya kayak gimana gue nggak ngerti-ngerti banget, makanya kita bakal cobain seganas apa spesifikasi dari si Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Setidaknya nggak cuma dari tampilannya aja yang gahar ya kan, kualitasnya juga mungkin harus gahar. Pengen tahu kayak gimana? Saksikan video ini terus. Untuk spek secara keseluruhannya mungkin bisa gue jabarin sedikit. Dia pakai prosesor Exynos 990, terus RAM-nya 12GB, memori internalnya 128GB, kamera belakangnya ada 3, 108 megapiksel ini yang utama, terus 48 yang ultrawide, dan 12 megapiksel ini untuk tele. Sementara kamera depannya 40 megapiksel, baterainya 5000 dan layarnya 6,9 inci yang udah bisa sampai 120 Hz. Samsung Galaxy S20 juga dilengkapi dengan kemampuan merekam video sampai 8K yang memiliki resolusi sebesar 7680 x 4320 piksel atau setara 33 juta piksel dan sekelas video profesional. Juga bisa memanfaatkan fitur 8K Snap pada Galaxy S20 untuk menghasilkan foto beresolusi 33 megapiksel. Tapi karena resolusi dan detail yang tinggi itu, maka merekam 8K di Galaxy S20 Ultra itu bakal makan banyak tempat. Setiap menit rekaman 8K akan memakan penyimpanan sampai 600 MB atau rata-rata bitrate-nya sebesar 80 Mbps. Jadi mending kalian gunakan cloud micro SD yang ada di dalam ponsel ini, itu bisa sampai 1 TB. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui saat merekam 8K di Galaxy S20 Ultra. Pertama, fitur Super Steady-nya itu nggak bakal bekerja di resolusi ini, jadi sebaiknya kalian menggunakan alat tambahan seperti gimbal atau sebisa mungkin steady atau merekam sambil diam. Kemudian, rekaman 8K juga cuma bisa dilakukan di 28 fps, nggak bisa lebih, dan durasi perekamannya dibatasi maksimal hanya 5 menit. Nah, biar nggak berlama-lama, kita langsung cobain aja. Jadi ini menu kameranya, ada banyak ya di dalamnya, ada video, ada foto, ada single take. Nah, terus ini juga dia bisa milih-milih lensanya juga sama sebenarnya kayak seri-seri Samsung yang sebelumnya ya. Gue juga heran, sebelumnya gue pakai Samsung Note 10. Ini aja menurut gue udah masih bagus untuk saat ini, tapi ternyata masih ada lagi yang bisa lebih explore, terutama soal kameranya. Untuk aktifin yang 8K, ini ada di atas, tinggal diklik, terus dicari mana yang bisa buat ngerekam full K. Nah, setelah itu baru kita cobain untuk ngambil gambar mobil sebelah gue ini. Biar lebih afdol, videografer gue coba yuk. Kita cobain ngambil gambarnya kayak gimana. Nah, ini fitur perekaman video 8K di Samsung S20 ini. Kalau misalkan moving, ini nggak enak banget. Kelihatan banget shakingnya, dan pasti patah-patah nanti kalau misalkan diedit. Nah, untuk fitur 8K di Samsung S20 ini, kalau untuk steady shot ini mungkin agak lebih berkurang shakingnya dibandingkan dengan moving. Dan untuk detailnya, karena 8K ini ternyata lebih ngezoom dibandingkan dengan Full HD. Kalau Full HD ini agak nge-wide, tapi ini 8K ini lebih ngezoom, atau bisa dibilang
close up. Ini gue nge-shoot agak jauh, sekitar 3 sampai 4 meter jaraknya dari mobil, dan gini tampilannya. Dan untuk detailnya ini bisa kelihatan karena tampilan di handphonenya ini udah ngezoom. Dan untuk warna, gua nggak terlalu suka warnanya karena ini nggak real. Mungkin ini agak di flat ya, jadi warnanya agak ke kuning-kuningan. Nah, jadi kayak gitu ya. Setelah tadi kita coba untuk ngambil gambar dan lain-lain, videografer gue sih bilang memang dia lebih apa ya? Lebih ada perlakuan khusus. Terutama saat lo ngambil gambar bergerak ya, karena dia super steady-nya itu nggak aktif ketika mode 8K-nya diaktifkan. Jadi memang bagusnya pakai gimbal atau pakai stabilizer tambahan biar gambarnya lebih smooth. Karena kalau misalnya smooth itu udah detail, udah gitu smooth, gambarnya pasti bagus banget. Nanti bakal kita kasih lihat hasil gambarnya kayak gimana. Dan lagi gini, ini Samsung membatasi perekaman 8K-nya itu cuma 5 menit. Jadi nggak bisa lewat dari 5 menit. Itu untuk menjaga durabilitas dari handphone sendiri. Karena tadi setelah kita nyoba beberapa kali 5 menit, ini memang terasa panas ya untuk merekam pakai 8K itu. Nah, selanjutnya adalah proses editingnya kayak gimana. Katanya itu bakal bisa lebih nge-explore lagi. Yuk, kita edit. Sebelum masuk proses editing, kita mau ngasih tahu kalau kita menggunakan iMac Retina 5K 27 inch tahun 2017. Nah, untuk mengetahui detail dari footage video 8K milik Samsung S20 Ultra, kita bisa mengetahui dengan mengklik properties dan bakalan muncul detailnya, yaitu frame rate 24, file size-nya 86,51 MB untuk durasi 9 detik, dan resolusinya yaitu 7680 x 4320. Kita tahu kalau video 8K ini pasti berat untuk diedit, bahkan sempat ngeheng juga sih. Makanya bisa kita ubah dulu filenya menjadi proxy dengan ukuran 1024 x 540 dengan format MOV. Dengan begitu kita bisa dengan mudah mengeditnya. Video 8K adalah kita bisa dengan mudah mengcrop atau menzoom bagian gambar yang kita inginkan tanpa harus kehilangan kualitas atau pecah gambarnya. Di sini kita coba untuk mengcrop dengan skala 100, 200, 300, 400 sampai 500. Dan beginilah hasilnya. Oke, tadi kalian juga udah lihat proses pengambilan gambarnya, proses editingnya, sampai hasilnya kayak gimana, udah di ini juga. Dan kalau menurut gue ya, ini kan harganya 18 juta untuk sebuah handphone yang memang agak flagship sih harganya. Tapi menurut gue setimpal kok sama fitur-fitur yang ada di sini, termasuk kebutuhan lo yang sangat spesifik sekalipun seperti untuk nge-review mobil juga bisa diakomodir cukup dengan handphone ini. Jadi lo nggak perlu bawa peralatan-peralatan yang profesional, yang besar-besar, yang ribet-ribet itu ya. Minimal ini kepake ketika gue harus syuting sendiri, misalnya gue lagi keluar kota atau lagi keluar negeri dan harus syuting mobil sendiri, gue bisa mengandalkan satu gear ini aja. Enaknya kayak gitu aja sih sebenarnya ya. Dan apakah ini layak untuk dibeli? Ya gue sebagai pecinta Samsung sih pasti memang harus gue beli, karena ada setidaknya ada peningkatan, walaupun itu nggak semua, tapi di kameranya itu ada peningkatan. Jadi cukup oke juga. Ternyata kamera 8K untuk perekaman kamera 8K itu bukan cuma sekedar gimmick, tapi benar-benar bisa lo maksimalkan, terutama di bagian editingnya. Oke, sekian aja. Semoga berfaedah dan
Buat kalian yang udah punya di rumah, bisa cobain juga fitur-fitur yang ada di sini, termasuk 8K-nya. Terus kasih komentar kalian di kolom bawah ini ya. Oke, nantikan video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa. Tadi dulu, dari mana tadi? Hah? Dari mana? Kamera. Oh iya, dari 4 kamera. Oke. Tadi dulu, berarti ini ada makro, ada... Wide angle, tele. Oh, tele, maksud gue tele. Tele, terus ada zoom.